Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Setiawan dari kelas 12 IPS 2 ingin menjelaskan yaitu tentang materi General Agreement on Tariff and Trade atau GATT dan World Trade Organization atau WTO. Baiklah, kita masuk. Yang pertama adalah satu General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Latar belakang. Dibentuk pada tahun 1947 untuk mengurusi perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan dan dibentuk di Jenewa, Swiss. Pada saat didirikan, GATT beranggotakan 23 negara. Namun, pada saat sidang terakhir di Maroko, jumlah negara bertambah menjadi 115 negara. Pada tahun 1995, Indonesia resmi bergabung. B. Tujuan dan fungsi. GATT memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan dan memiliki fungsi sebagai forum negosiasi dan sebagai pengatur bagi perdagangan internasional, khususnya perdagangan barang. GATT juga memiliki beberapa prinsip, yaitu salah satunya adalah prinsip Most Foreign Nation. Prinsip ini menekankan suatu kebijakan perdagangan negara agar dilaksanakan atas dasar prinsip non-diskriminasi, artinya tanpa ada penindasan dan tanpa ada pengecualian. Semua harus bagi rata tanpa ada pengecualian. Prinsip yang kedua adalah National Treatment. Prinsip ini diwajibkan memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan lokal setidaknya setelah barang impor memasuki pasar domestik. Dan kita masuk ke dalam prinsip yang ketiga adalah prinsip larangan restriksi kuantitatif. Prinsip ini melarang adanya pembatasan kuantitatif terhadap sektor ekspor dan impor dalam pembuatan apapun. Prinsip yang keempat adalah prinsip perlindungan melalui tarif. Artinya, memperkenalkan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya. Dan prinsip yang kelima adalah prinsip resiprositas. Artinya, perlakuan yang diberikan dalam prinsip ini adalah suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagang harus memberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut. Prinsip yang keenam adalah perlakuan khusus negara sedang berkembang. Dalam prinsip ini artinya adalah memberikan referensi umum bagi negara-negara umum, artinya memberikan atau menyumbangkan atau membantu negara-negara yang. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip transparansi. Artinya adalah prinsip ini mau diwajibkan negara-negara anggota untuk bersikap transparan atau tidak menutup-nutupi terhadap berbagai kebijakan perdagangannya. Dan yang kedua adalah World Trade Organization atau WTO. Latar belakang bentuknya WTO. Organisasi Perdagangan Nasional atau WTO. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO berawal dari putaran Uruguay dari tahun 1968 sampai 1994 serta perundingan sebelumnya yang semuanya dibawa oleh GATT. Pada 1 Januari tahun 1945 barulah disahkan sebagai Organisasi Perdagangan Dunia dan pada saat ini WTO memiliki 160 negara anggota dan 24 negara pengamat dan bermarkaskan di Jenewa, Swiss. B. Tujuan dalam WTO bisa terbagi atas dua, yaitu tujuan umum. Tujuan umum yaitu mencakup 1. Mendorong perdagangan bebas dan mengurangi serta menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan. 2. Menyediakan forum perundingan perdagangan internasional. 3. Menyelesaikan sengketa dagang. Dan 4. Serta memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggota.
Dan tujuan kedua adalah tujuan hukum perdagangan internasional. Tujuannya adalah satu, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Dua, meningkatkan volume perdagangan dunia. Tiga, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Dan yang terakhir adalah 4, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. C. Indonesia dan WTO. Pada 2 November 1994, Indonesia meratifikasi perjanjian melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, Kongres dalam WTO yang juga menjadi perjuangan Indonesia. Dan dari bergabungnya Indonesia dan dengan WTO terdapat beberapa perundingan, yaitu satu, perundingan di bidang pertanian. Indonesia memperjuangkan penurunan tarif atas produk pertanian, memperjuangkan negara-negara berkembang, dan tidak semata-mata menekankan pembukaan pasar. Dan perundingan yang kedua yaitu perundingan di bidang peraturan. Indonesia berkeinginan berbagai dalam persetujuan tersebut diperbaiki dan dipertimbangkan untuk ketimpangan negara berkembang dalam rangka akses pasar dan perlindungan domestik. Perundingan yang ketiga adalah perundingan di bidang jasa. Indonesia berpandangan bahwa proses liberalisasi jasa sebaiknya dilakukan secara bertahap seiring dengan pemberdayaan dan penguatan industri jasa internasional. Artinya, dilakukan secara berurutan dan bertahap agar tidak terjadi ketimpangan yang berlebihan bagi negara-negara yang sedang berkembang. Yang keempat adalah perundingan di bidang kesehatan masyarakat, yaitu setelah perundingan tersebut telah menghasilkan suatu solusi bahwa lisensi wajib tidak diterapkan atas produk obat-obatan yang bertujuan kemanusiaan. Dan perundingan yang kelima adalah perundingan di bidang investasi. Dalam perundingan ini, Indonesia berpendapat bahwa pengembangan industri dan pertumbuhan sektor real harus didorong oleh pertumbuhan investasi yang signifikan. Indonesia menyarankan untuk menyalurkan pertumbuhan terlebih dahulu dalam sektor real agar terdapat pendorongan pertumbuhan dalam sektor investasi dan menguntungkan bagi negara lain dan tetap memperhatikan ketimpangan di negara-negara berkembang. Selanjutnya adalah perundingan di bidang lingkungan. Indonesia berkeinginan agar lingkungan tidak diatur dalam undang-undang karena mensyaratkan standar yang tinggi terhadap akses pasar produk negara-negara berkembang. Artinya, Indonesia memperundingkan tentang standar yang tinggi terhadap akses pasar agar negara-negara berkembang juga bisa melaksanakan proses produk pasar agar dan bisa melakukan transaksi dalam perdagangan internasional. Dan itulah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum